Sekarang kita akan bahas, kalau begitu sistem Islam yang benar kayak apa? Nah ini, sistem Islam yang benar kayak apa? Hadirin sekalian, sistem negara Islam, sistem pemerintahan Islam, tidak ada cara di dalamnya kecuali 3, al-khilafah wal imamatul uzma wa imaratul mu'minin, kepemimpinan orang-orang mukmin. Jadi 3. Dan tolong dicamkan, istilah khilafah tidak boleh diberikan kecuali pemimpin tersebut dipegang oleh anak cucu atau dari kalangan Quraisy. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-khilafatu min Quraisy. Khilafah itu dari Quraisy. Makanya saat Rasulullah SAW meninggal dunia dan kaum muhajirin dan ansar berbeda pendapat soal menentukan kepemimpinan, dan orang-orang ansar mengatakan minna amirun wa minkum amir, di kalangan kita juga ada amir, kamu juga punya amir, sama-sama bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu an? Al-imamatu min Quraisy, imamah itu hanya dari Quraisy. Dan setelah itu mengatakan, nahnu umara wa antum muzara, kami ini adalah amir-amir dan kalian adalah pembantu pemimpin-pemimpin, bisa menterinya dan yang lainnya. Dengan demikian, siapapun orangnya yang mencematkan khilafah kepada selain Quraisy, maka dia dikatakan oleh Muhammad Rashid Ridha di dalam kitabnya Al-Khilafah telah menyelisih ijma'ul ummah. Karena ketika zaman Abu Bakar saat mengatakan al-khilafatu min Quraisy dan mundurnya orang-orang Ansar, tidak ambisi, tidak memegang kekuasaan dan rela menjadi wuzara, menunjukkan ijma' dari kalangan mereka bahwa al-khilafatu min Quraisy, maka barang siapa yang mencematkan kepada yang lainnya, maka hadirin sekalian, dia telah menyelisih ijma' dan melampaui batas. Sehingga ikhwan, tolong antum ingatkan sama orang-orang yang mengatakan khilafah Utsmaniyah, tolong, tidak ada di dalam buku sejarah manapun kecuali di akhir-akhir mereka yang sudah tidak ngerti agama, pemimpin-pemimpin Daulah Utsmaniyah berani mencematkan kepada pemimpinnya khalifah. Kalau Umayyah oke, Abbasiyah ada turunannya, karena Utsmaniyah tidak. Makanya mereka mengatasnamakan amir, imarah dan juga imamah. Enggak ada yang mengatakan khalifah. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa khilafah imamah yang benar, imamatul uzma itu harus di orang-orang Quraisy? Di sini disebutkan oleh Muhammad Rashid Ridha di dalam kitabnya Al-Khilafah, ada faedah 2 minimal. Karena tidak ada nasab yang terbaik kecuali nasab Quraisy, dan Quraisy sanggup melahirkan manusia besar. Bahkan perjuangan Islam, menyebarnya Islam berkat usaha dan perjuangan orang-orang Quraisy. Yang terdepan adalah Rasulullah SAW, kemudian setelah itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari Quraisy. Dengan demikian mereka lebih berhak untuk menyicipi hasil perjuangan anak cucunya daripada yang lainnya. Dari sisi nasab kuat, dari din juga kuat. Yang kedua ikhwan, dalam rangka untuk menjaga keutuhan. Kalau pemahaman agama selamanya satu, kalau manhaj selamanya satu, akidah selamanya juga satu, maka di sini diharapkan pemegang tampuk kepemimpinan umat yang pokok hendaknya juga satu jalur, yaitu yang telah berhasil mengukir ya kesuksesan kepemimpinan dunia, diawali dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umayyah, Abbasiyah, berhasil ya ikhwan ratusan tahun. Kenapa kita tidak berikan ke mereka? Daripada sekarang ini ajam ruwet terus, semuanya nanti akhirnya menjadi anak buah dajjalun, ya, karena kan mereka nanti berbondong-bondong menjadi pengikut dajjal. Sekarang belum ada dajjal aja sudah kemeruyuk. Coba bayangkan hadirin sekalian, sekarang kalau ada atraksi
walaupun pendeta di lapangan Senayan bisa menyembuhkan orang buta, orang-orang awam muslim datang ke sana. Padahal itu jelas. Bagaimana nanti kalau Dajjal langit ditunjuk bisa turun hujan, sawah yang kering tumbuh tumbuhannya, batu jadi emas. Wah, ini lebih banyak yang ikut ke sana. Belum datang Dajjal aja sudah tertarik seperti itu. Bagaimana nanti kalau sudah datang Dajjal, Islam sudah mulai punah, tokoh-tokoh agama hilang, dan tinggal fusak, orang-orang fajir, orang-orang fasik, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yataharajuna taharujal humur, mereka berhubungan badan, berhubungan laki perempuan seperti keledai di jalan-jalan. Nas'alullah afiyah. Jelas sangat mudah dipengaruhi oleh Dajjal la'natullahi alaihi. Dengan demikian, khilafah atau kepemimpinan di dalam Islam itu bisa bentuknya khilafah, bisa bentuknya imamatul udma, bisa bentuknya imaratul mu'minin. Maka dijulukin amirun. Dan menegakkan kekuasaan di dalam pandangan Islam itu wajib, fardu kifayah, syar'an la aqla. Hal ini berdasarkan ijma', di mana suatu hal yang sangat faktual. Kenapa sahabat-sahabat ridwanullahi alaih tidak mengubur Rasulullah dan bahkan terlambat sampai 2 hari? Bukan ambisi kekuasaan ya ikhwan. Karena apa? Abu Bakar, Umar dan sekian ribu sahabat faham kalau ini estafet terlantar, dan setelah Rasulullah SAW agama ini dikemanakan belum jelas, maka itu telah menyanyiakan amanah dakwah, amanah Rasulullah. Jelas menjaga amanah dakwah, amanah syariah lebih utama daripada amanah jasad yang suatu ketika akan dikubur, dan itu bukan masalah yang penting. Amanah syariat, amanah dakwah lebih penting daripada amanah jasad memasukkan ke liang kubur. Maka antum jangan ikut-ikutan orang Syiah yang mengatakan wah itu ambisiannya Abu Bakar sampai mereka melantarkan jenazahnya Rasulullah nggak dikubur-kubur. Wahai orang-orang Syiah, wahai orang-orang Rafidhah, ngacak kamu duluan. Anda yang mengaku turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang Anda berpikir dengan baik, mana yang lebih maslahat? Menjaga, melestarikan peninggalan warisan dakwah syariatnya Rasulullah, apa jasadnya Rasulullah? Tapi mereka la ya'qilun, mereka la ya'tabirun, mereka tidak mau berusaha untuk mau mengakui jasa-jasa semua ini. Yang ada adalah mencela, menghujat. Yang nomor 2, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan kewajiban itu tegak kecuali dengan itu, maka itu wajib. Kalau umat ini harus ada yang mimpin, bahkan ditegaskan oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi di dalam kitab Syarah Tahawiyah, sehari tanpa pemimpin itu lebih rusak, lebih berat resikonya ketimbang 1000 tahun dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Karena jelas ada pengondisian, ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Tapi kalau sekarang tidak ada yang mimpin, rakyat seenak-enaknya, antum sendiri ngerasain bagaimana transisi dari orde baru ke orde reformasi. Orang bakar-bakaran sesuka hatinya. Kalau bakar ikan enak, bakar kambing guling, yang dibakar mal, yang dirusak tempat-tempat perbelanjaan, orang bunuh-membunuh, tidak ada pengadilannya. Ada yang digorok, ada yang disembelih, ada yang dirampok. Coba bayangkan, fawdha ya ikhwan. Dengan demikian, apa kata Ibnu Abil Is Al-Hanafi? Bukan perkara yang berlebihan. 3 ya.